Hai guys, kali ini saya akan melihat apakah benar yang saya daftar itu Gapura Digital yang dilaksanakan oleh Google. Itu aja dulu yang dilaksanakan di Lord KPN Resto. Oke. Pak yang belanja sanggup nggak? Sanggup, hajar. Cari yang kata kuncinya banyak, kayak gitu ya. Terus kompetisi. Nah ini teman-teman, kita usahakan gunakan kata kunci dengan tingkat kompetisi rendah. Biasanya merupakan kata kunci ekor panjang atau long tail keyword. Ini maksudnya seperti ini teman-teman. Misal kayak saya bilang tadi, yang jualan baju banyak, se-Indonesia banyak banget. Kalau kita cuma bilang baju keren kata kuncinya, saingannya siapa? Banyak banget. Ya, kita mau melawan raksasa-raksasa seperti yang tadi Tokopedia dan lain-lain, itu sudah susah banget. Pasti kalau kita ketik baju keren itu yang muncul pasti online shop. Ya. Nah, gimana caranya kita bisa menang kompetisi? Jangan incar kata kunci tersebut, atau tambahkan kata kuncinya. Misalnya baju keren Palembang. Baju keren Palembang. Berarti saingannya Palembang doang. Ya. Baju keren Pelaju. Berarti saingannya Pelaju. di Pelaju lain. Itu yang disebut dengan long tail keyword. Misal mau lebih spesifik lagi, mengincar market anak muda yang dompetnya nggak terlalu tebal. Baju keren murah Palembang. Baju keren murah minimalis Palembang. Itu yang dicari. Sebisa mungkin langsung cari target marketnya. Target market mahasiswa itu rata-rata mereka senang ada kata kuncinya murah. Betul ya? Benar nggak? Saya juga kayak gitu. Beli TV murah, TV murah. Kalau enggak, misalnya cari makanan banyak, lemak, murah, enak, masak dewe. Nah, kemudian relevansi. Kata kunci yang digunakan harus sesuai dengan apa yang ditawarkan. Ini balik lagi seperti tadi. Karena ini juga dinilai. Ya, teman-teman kalau misalnya bikin website, kata kuncinya berbeda dengan isinya, itu teman-teman pernah nggak? Misalnya buka suatu website, terus ternyata yang kita cari itu bukan yang kita buka. Teman-teman apa itu browsernya? Close ya. Hanya dicari nih tempe Palembang, pas diklik ternyata isinya jualan balon. Berarti kita langsung Tutup. close. Itu ternyata dinilai. Berarti kalau orang melakukan itu terus, artinya website kita tidak sesuai. Simple kalau menilainya. Buka langsung di close. Ini berarti website-nya tidak berbobot, tidak sesuai. Inilah ya. Nah, ini ada beberapa alat-alat yang dapat membantu teman-teman ya dalam melaksanakan SEO. Yang pertama tadi adalah Google Keyword Planner. Yang kedua ada namanya Google Trends. Yang ketiga ada yang namanya Google Alerts. Ini saya pakai semua, tapi yang nomor 2 saya jarang-jarang sih. Google Trends ini teman-teman bisa lihat yang lagi nge-trend orang cari sekarang apa. Misalnya kasusnya FXO, tahu? Oh tahu. Ya kan? Lagi booming kan? Searching aja, langsung keluar. Kita ketik FX aja, langsung tambahan sebelahnya FX spasi O kasusnya. Ini musik. Ini di Google Trends masuk. Google Alerts ini sedikit berbeda. Google Alerts namanya aja alerts ya. Alerts itu berarti dia akan mengingatkan kita terhadap sesuatu. Sesuatunya itu yang sesuai dengan kata kunci yang kita masukin. Contoh, saya pengen tahu kalau ada sesuatu yang booming tentang baju anti kuman. Saya dimasuk aja di Google Alerts. Baju anti kuman. Klik. Nanti akan keluar ketika ada sebuah berita viral, dia langsung akan email ke kita. Ada sesuatu yang viral tentang baju anti kuman. Kita tinggal lihat beritanya, klik.
Oh, ternyata daerah Banyu sedang membutuhkan proyek baju anti kuman sebanyak 200 pieces. Peluang? Peluang. Kayak gitu. Ini manfaat dari Google Alerts. Ya. Lanjut. Nah, peletakan kata kunci. Di judul ini ada 4 tips mudah untuk tetap up to date pada pencarian. Yang pertama, kita harus tetap belajar bagaimana mesin pencari itu bekerja. Karena nanti mungkin saja Google merubah metodenya, nggak kayak biasa lagi. Nih, yang kedua, kita mesti awasi dan pantau perubahan yang mempengaruhi website kita. Maksudnya kayak gini teman-teman. Misalnya, kita memasukkan sebuah konten baru ke dalam website. Ya, kita kan sudah punya kata kuncinya tadi, misalnya kita masukin. Ternyata setelah kita masukin, justru ranking website kita menurun. Berarti kontennya dinilai tidak bagus. Itu harus kita cepat-cepat hapus dulu kontennya. Cari tahu kenapa itu misalnya tidak bagus. Misalnya ya. Ini kita selalu awasi dan pantau. Nah, ini yang paling bisa meniru siapapun. Misalnya ada teman-teman yang misalnya mau buka online shop juga, atau e-commerce di bidang marketplace, di bidang fashion misalnya. Teman-teman boleh contoh punyanya siapa, misalnya fashion yang paling kuat, misalnya Shopee, fashion yang paling kuat. Nanti di dalam Google itu ada fasilitas untuk lihat kata kunci punyanya website orang lain. Kita masukin link websitenya, keluar. Oh, ternyata website ini dia pakai kata kuncinya ini. Keluar sebenarnya. Ya. Terus yang terakhir, nah ini kita mesti ngobrol-ngobrol sama pelanggan. Karena pelanggan kita itu adalah orang yang paling up to date terhadap apa yang dia butuhkan. Betul? Betul. Mungkin dulu orang itu nyari di Google misalnya cari baju misalnya. Ini pelanggan nih dari di Google. Misalnya dulu musim yang namanya baju apa ya? Ini lagi adalah SEM. Search engine saya lupa. Search engine marketing. Lanjut. Nah, memasang iklan pada mesin pencari dan hanya dikenakan biaya kalau iklannya di klik. Bayar iklannya enak banget. Ada yang klik baru bayar. Enak kan? Ini kayak kita nih bagi-bagi browser. Kalau ada yang ambil baru bayar. Kalau nggak ambil nggak dibayar. Gitu ya. Iklan di mesin pencari sangat efektif. Kenapa? Yang pertama, dia relevan dengan kata kunci yang kita inginkan. Ya. Terus bentuk iklannya menarik. Bentuk iklannya dibuat mirip dengan hasil pencarian organik. Makanya kadang kita nggak peduliin dia mau ada kode AD di depannya atau enggak ya. Pokoknya yang nomor 1 klik, kayak gitu aja. Cara iklan bekerja di Google. Dan pertama itu ada sekumpulan orang yang mencari sesuatu di mesin pencari. Nih. Otomatis ketika dia klik sesuatu ya dengan kata kunci tertentu, muncullah list website. Biasanya faktanya orang selalu klik yang pertama. Nah, yang pertama ini misalnya iklan kita, maka iklan kita atau website kita akan muncul di hadapan calon sis. Jadi saya nggak perlu bahasa ulang ya. Pokoknya perhatiin aja. Yang penting orangnya banyak, kompetisinya rendah. Usahakan kalau uangnya banyak nggak apa-apa kompetisinya tinggi ya. Terus harus relevansi tetap, karena itu juga mempengaruhi. Kalau kita mau masang iklan, coba pasang iklan, gitu ya. Kita harus tentuin dulu tujuan kita pasang iklan apa sih. Orang tuh kadang beriklan tuh ada modelnya macam-macam. Ada memang tujuannya adalah konversi ke pembelian, jadi ada transaksi.
Ada juga tujuannya hanya memperkenalkan. Ada juga tujuannya biar ditelepon. Jomblo banget gitu ya. Biar ditelepon gitu ya. Terus ada juga tujuannya hanya untuk tertentu kayak gitu. Kita harus tentuin dulu kita iklan buat apa. Kalau sudah tahu, kita pilih tipe kampanyenya, sasar segmennya ya. Kita tentukan jangkauan geografis untuk menampilkan iklan. Jadi kita tentuin kita ini mau ke Palembang aja, Sumatera Selatan, atau Indonesia, atau kita batasin sampai satu dunia bisa lihat iklan kita, ya. Terus kita atur penawaran. Jadi kita ini kayak mengajukan ke Google. Ini loh, saya mau ini, saya sanggupnya bayarnya segini. Bidik dong. Nah, terus kita juga bisa atur anggaran iklannya. Ya, kita tawarin tadi itu bukan nentuin anggaran, tapi kita tawar satu kali klik kita berani bayar berapa? Paham ya? Yang bidding itu kalau misalnya ada yang klik kita berani bayar berapa? Nah itu bidding namanya. Sedangkan anggaran iklan ini yang harian ini kita batasin, misalnya satu hari cuma mau habis 100.000. Karena kan bahaya ya. Kalau misalnya kita pasang iklan satu kali klik 50.000 misalnya. Ternyata kita buka toko pempek. Yang buka toko pempek di Palembang banyak. Sengaja dia suruh karyawannya, kamu semua buka iklannya toko sebelah. Klik. Bangkrut lah ya. Nah ini yang untuk menghindari hal tersebut terjadi. Bahaya kan gitu. Iklan yang harusnya untuk orang lain malah musuh sebelah kan, ngabisin uang kita kayak gitu. Ini untuk dibatasi aja. Langkah-langkah membuat iklan itu ada 3. Yang pertama kita tentukan headline-nya dulu. Headline itu judulnya. Yang kedua ada deskripsi. Yang ketiga kita harus punya landing page. Landing page ini berarti kita harus punya kayak websitenya. Kalau misalnya teman-teman belum ada website, teman-teman bisa merujuk ke GMB-nya, Google My Business-nya itu. Ya, ini bisa dipakai. Google, misalnya ada orang cari baju anak, kita lihat. Ini model iklan zaman barunya Google, ya. Kalau dulu kan cuma ada kode ad sebelahnya, tapi kalau sekarang udah ada yang model seperti ini. Dengan ciri-ciri kata-kata di sini, sponsor. Ini mungkin tipenya dia pengen jualan. Iklan yang masang di sini itu pengen jualan. Jadi dia langsung taruh berapa harganya gitu, ya. Ada ciri-ciri yang berbeda. Ciri-ciri yang berbeda itu kayak gini. Misalkan kalau ada yang seperti ini, dia nggak taruh harga. Itu berarti tujuannya dia pengen orang itu mengunjungi website. Oh dia lihat, oh bajunya bagus tapi kok nggak ada harga. Akhirnya dia klik, pindahlah ke website. Itu sudah beda tujuan. Paham ya? Kalau ini dia tujuannya pasti langsung belanja nih. Google hanya memunculkan iklan yang relevan dengan kata kunci yang digunakan oleh pengguna. Biaya hanya digunakan apabila ada yang klik. Bukan. Hanya kalau ada yang klik. Jadi kalau ini cuma dilihat doang, nggak bayar. Santai. Ini sekarang ada banyak banget tipe kampanye ya. Yang pertama itu di Google Search Engine, ya. Jadi iklan kita akan tampil di Google Search. Yang ini yang mungkin kayak bapak tadi, yang punya ditawarin Google, kita ada banner, ya. Berarti nongol iklan kita di sana juga bisa. Ini yang shopping yang model kayak tadi. Ini yang video. Teman-teman kalau hobi nonton YouTube pasti kadang-kadang ada butuh iklannya di bawah ya, tulisan-tulisan kayak gitu. Nah itu kalau kita pilih tipe yang ini. Yang ini kalau misalnya iklannya mau ditampilin di aplikasi Android yang udah kerjasama sama si Google, ya. Ini ada banyak banget. Tergantung lagi target marketnya siapa. Kalau kita jual mainan anak-anak, paling enak taruh di mana? Shopping. Video. Anak-anak itu kan hobi Nonton video. Nonton video. Muncul iklan kita ada gambar mainannya. Mama mau ini mama. Kayak gitu kan. Diklik lah oleh mamanya kan Kak Tega tadi kan. Dibeli kan itu. Kayak gitu ya. Nih, kalau teman-teman udah masuk tadi yang di Google AdWords tadi, Google AdWords, teman-teman udah login. Nanti ketika mau buat iklan,
teman-teman harus melengkapi form ini. Ya, saya jelasin form-formnya. Campaign name ini gak ada hubungan sama kata kunci, gak ada. Jadi campaign ini cuma nama kampanyenya aja, nama kampanyenya ya. Networks, nah ini kita pilih search network atau display networks ya. Ini bisa pilih location targetnya, mau semua country dan territory atau mau daerah tertentu aja. Ini kalau ini negara tertentu Indonesia, yang bawahnya bisa tentuin sendiri. Bisa nggak misalnya Palembang, terus Bengkulu, misalnya Lampung, itu aja bisa. Nanti ketik aja Palembang, koma, Lampung, koma, Bengkulu. Misalnya kalau area bisnisnya main di area Subangsel, itu bisa. Ya, lanjut. Nah, terus kita tentukan bahasa yang digunakan target. Nah, target kita orang siapa nih? Orang Indonesia kah atau orang luar negeri kah? Kayak gitu. Tapi si Google ini kalau saya lihat, dia melihat settingan bahasa di HP maupun bahasa di browser kita. Nah, yang jadi masalah, orang di Palembang pun itu nggak semua HP-nya bahasa Indonesia, setuju kan? Ya kan? Saya juga aja dari dulu HP saya nggak pernah ubah ke bahasa Indonesia. Karena saya agak lucu nanti bacanya ya. Ada beberapa kata yang lucu jadi kayak gitu. Tetikus. Jadi saya pakai bahasa Inggris. Saya cek juga beberapa teman-teman saya, itu rata-rata mereka di HP-nya bahasanya bahasa Inggris. Jadi saran saya di sini, kalau teman-teman masang iklan, pasanglah dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Jadi target-targetnya benar-benar dapat semua. Di sini Google bisa membantu dalam mengoptimalkan bidding atau lelang sesuai tujuan kita. Nah, di sini kita pilih select your bid strategy. Ini ada maximize conversion, nanti ada beberapa pilihan lain. Ya, ini tergantung dari uang kita juga lagi. Nah, si Google ini kalau kita udah pilih kayak gini, dia akan tentukan. Oh, misalnya kalau kamu mau nampil sekarang, itu nanti biayanya berapa? Nanti ada diklik di sini, itu ada pilihan lagi. Ya, ada pilihan lagi. Ini mau klik, mau bayar berapa sih setiap satu orang klik kayak gitu. 5.000 kah, 10.000 kah, kayak gitu. Ya. Ini budget. Nah, ini budgetnya yang tadi untuk jaga-jaga jangan sampai kantongnya jebol. Ya. Tentukan dana per hari yang akan Anda gunakan. Jadi dana teman-teman masukin di sini itu dana untuk satu hari. Ya, jadi bukan untuk satu bulan. Misalnya kalau teman-teman niatnya iklan satu bulan, satu hari 100.000, kan berarti total 3 juta ya. Jadi masukin sini berapa berarti? 10. Ya 100.000. Jangan masukin 3 juta. Jebol, Mas Bro. Nih, kemudian kita buat grup kata kunci. Jadi pada waktu iklan ini kita enak juga. Nggak harus satu kata kunci. Bisa banyak kata kunci sekaligus. Misal tadi kayak MUA ya, makeup artist. Ya, kata kunci bisa macam-macam. Misalnya MUA Palembang, MUA Murah Palembang, MUA Garansi Palembang misalnya. Apa kata kuncinya kira-kira? Apa nilai lebih dari MUA-nya? Nah. Apa? Nah, MUA Soft Natural Makeup. Wah, itu dimasukin semuanya. Kalau kita di organik, kalau kita ambil semua itu kata kuncinya, mabok buat artikelnya. Ya. Satu-satu. Kalau di sini langsung aja terabas semuanya, masukin semuanya. Nih, masukkan beberapa kata kunci yang relevan. Ya harus sesuai. Gak lucu dalam tadi ada MUA, ada toko pempek. Gak lucu. Ya harus sesuai kayak gitu. Terus tentukan landing page iklan. Jadi ketika orang ngeklik iklannya, dia akan lari ke website atau ke Google My Business-nya. Nah, di Google My Business tahu saya sekarang sudah ada fitur untuk buat website gratis, ya, kalian pasti udah diajarin. Nah, hal yang paling penting dalam berbuat iklan itu adalah kata-kata. Usahakan teman-teman kalau pasang iklan itu kata-katanya menarik, jangan terlalu kaku, kayak gitu ya. Nih kalau kita lihat, dia pasang iklan tadi tentang baju anak, dia bikin di headline-nya, ini headline yang warna biru. Itu namanya koleksi baju anak terlengkap. Ya. Ini headline 1, ini headline 2. Di headline 2, dia kasih sesuatu nilai lebih buat info belanja. Dia tuliskan bebas ongkir harga
grosir, atau kalau dia bilang harga grosir berarti relatif untuk harga yang murah. Tertarik nggak baca kayak gini? Tertarik, lama langsung klik biasanya. Meningkatkan jumlah pelanggan tadi ya. Membuat kata kunci yang tepat pakai namanya keyword planner ya, keyword planner. Mengetahui tools pendukung yang membantu mengukur performa. Tadi ada Webmaster dan Google Analytics ya. Yang keempat, membuat iklan yang baik. Tadi kita sudah bahas. Yang kelima, mengetahui budget. Paling gampang melihat produk tetangga. Oke. Yang keenam, mengetahui cara mengukur. Gampang, lihat aja traffic-trafficnya tadi. Kalau trafficnya semakin meningkat semua, berarti iklan kita udah bagus. Oke. Ada pertanyaan?